Kami dari kelompok 2 kelas 12 Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang distribusi normal statistika inferensial. Di mana materi pertama dari Firmansyah, kedua Yana Sari, ketiga Sari, dan keempat yaitu kesimpulan Ahmad Fatani. Untuk materi pertama dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi frekuensi dengan bentuk kurva normal. Distribusi normal disebut dengan distribusi Gauss. Sifat-sifat distribusi normal: yang pertama, grafiknya selalu berada di atas suhu datar X. Yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Ketiga, mempunyai suatu modus kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sebesar 0,3989 per ton. Keempat, grafiknya berasingsutkan sumbu datar di X baik di kiri maupun di kanan yang disebut sebagai ekor. Dan yang terakhir, yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Selanjutnya pemateri kedua dipersilakan. Sini contoh soalnya, yaitu yang pertama, apabila suatu contoh acak berukuran 35 ditarik dari suatu populasi dan diperoleh nilai rata-rata contoh sebesar 40 dan simpangan baku atau standar deviasi 5, maka selang kepercayaan 95% bagi nilai rata-rata populasi tersebut adalah. Oke, di sini yang diketahui yaitu N-nya yaitu 35, kemudian S-nya yaitu 5, dan mu-nya di sini adalah 40. Tingkat kepercayaannya yaitu sama dengan 95%. Maka dapat dituliskan 1 dikurangi alfa per 2. Nah, di sini itu kita menggunakan tabel Z plus ya. Sama dengan 95% per 2 sama dengan 47,5%. Sama dengan 0,4750. Z-nya sama dengan 1,96. Yang ditanyakan yaitu di sini selang kepercayaannya. Maka yang ditanyakan di sini kita X-nya yang harus lebih besar dari X1. Z sama dengan X1 lebih besar dari mu per S per akar N. Di sini untuk tolnya yaitu sama dengan S per akar N. Kemudian untuk yang Z-nya yaitu X1 min mu per ton. Kemudian 1,96 sama dengan X min 40 per S per akar 35 karena ini 35. Maka 1,95 sama dengan X min 40 per 0,845. Kemudian X sama dengan 40 sama dengan 1,6562. X1 sama dengan 41,6562, yaitu X lebih besar dari 41,6562. Dan pemateri ketiga. Adapun asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa secara statistik tingkat kinerja karyawan terdistribusi mengikuti pola kurva normal. Jika berhasil diimplementasikan secara efektif, metode distribusi normal bisa mendapatkan kelebihan berikut ini. 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya bias penilaian. 2. Meningkatkan objektivitas penilaian. 3.
memfasilitasi terjadinya komunikasi yang spontan dan terbuka antara atasan dan bawahan. 4. Membantu menetapkan konsekuensi kinerja yang tepat. Di sisi lain, metode distribusi normal juga tidak lepas dari sejumlah kelemahan pokok yang menggunakan kritik. 1. Metode ini menggunakan sistem distribusi normal yang salah penerapannya. 2. Ketika diterapkan secara konsisten, metode distribusi normal justru membangkitkan tantangan baru yang menyulitkan. 3. Kategori yang digunakan tidak menunjukkan kinerja yang sebenarnya. 4. Distribusi lebih sulit dan kurang fair dibandingkan metode penilaian konvensional. 5. Terlalu memaksakan perbandingan kinerja antar jabatan dalam upaya mendapatkan peringkat kinerja seluruh karyawan. 6. Merangsang tumbuhnya lingkungan kerja yang kompetitif sekaligus destruktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah penyusunan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa distribusi peluang kontinu yang terpenting dalam seluruh bidang estetika adalah distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu alat statik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Grafiknya disebut kurva. Normal terbentuk loncong yang menggambarkan dengan cukup baik banyak gejala yang muncul di alam industri dan penelitian. Arben de Moivre adalah yang pertama kali memaparkan distribusi normal dan kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain di distribusi ini adalah distribusi Gauss. Cukup sekian penjelasan